Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajak kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Nah, adapun judul materi dari saya yaitu tuntutan bagi guru di perkembangan era globalisasi masih kurang perhatian. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah profesi keguruan ini yaitu Dr. Hajah Syamsidah MPD, serta pemateri saya sendiri yaitu Isnaini dengan NIM 2002 085 00006. Langsung saja, adapun latar belakang yang menjadi permasalahan dalam topik ini atau kasus ini yaitu di mana peran guru sebagai pendidik mulai dipertanyakan. Misalnya sebagai pencetak generasi penerus yang terampil dan bermoral yang belum sepenuhnya terwujud. Namun pada kenyataannya beberapa kasus yang disebabkan oleh kompetensi guru yang kurang mantap, yaitu masih banyak guru yang tidak mengikuti kemajuan teknologi, bahkan tidak mampu menggunakan teknologi. Nah, jika ini terjadi, maka akan berdampak pada tidak optimalnya pembelajaran yang diberikan kepada siswa pada era sekarang, yaitu di era globalisasi ini, sehingga terjadi ketertinggalan pembelajaran. Selanjutnya kita beralih ke pendahuluan, yaitu adapun rumusan masalah yang kita angkat di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu bagaimanakah kasus yang terjadi pada era globalisasi ini sekarang untuk pendidikan yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu teori-teori apa yang berkaitan dengan kasus era globalisasi dalam pendidikan saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu apa tuntutan pendidik di daerah globalisasi, serta yang keempat yaitu bagaimanakah tantangan pendidik di era globalisasi, dan yang kelima adalah apa saja faktor yang menjadi penyebab guru tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu apa solusi atau meningkatkan kompetensi guru di era globalisasi pada saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu tujuannya juga terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kasus yang di era globalisasi ini bagi pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui teori yang berhubungan dengan kasus tersebut, serta yang ketiga yaitu mengetahui tuntutan yang diberikan kepada guru di era globalisasi. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui tantangan yang diberikan kepada guru di era globalisasi, dan yang kelima yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi guru tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi guru di era digital ini. Selanjutnya ke slide pembahasan, yaitu hal-hal yang akan nantinya kita bahas, yaitu yang pertama pembahasan kasus, yang kedua teori yang berhubungan dengan kasus, serta yang ketiga yaitu tuntutan yang diberikan kepada guru di era globalisasi, dan yang keempat yaitu tantangan yang diberikan kepada guru di era globalisasi, serta yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi guru tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengetahui solusi yang dapat diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi guru di era digital ini. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu pembahasan kasus, di mana pembahasan kasus yang terjadi pada era globalisasi sekarang untuk pendidikan yang dilakukan oleh guru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu bagian dari kemampuan yang harus dimiliki guru ialah profesionalis. Tetapi kenyataannya guru hanya melakukan hal-hal yang sifatnya rutinitas saja. Meskipun profesinya sama sebagai pendidik atau guru, mereka tidak mau mengikuti tuntutan profesionalitas seorang pendidik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan begitu pesat agaknya kurang bisa diikuti oleh semua kaum pendidik, utamanya terhadap produk-produk teknologi. Globalisasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan era tersebut sangat membutuhkan antisipasi dan kompetensi guru dalam profesinya agar semua
semua pembelajaran mampu menghasilkan lulusan sesuai tuntunan masyarakat global. Saja materi yang kedua yaitu teori-teori yang terkait dengan kasus pendidikan di era globalisasi. Nah, melihat kasus ini banyak sekali hal-hal yang selaras atau cocok dengan beberapa teori. Yang pertama yaitu menurut H. Muslah yang beranggapan bahwa globalisasi membawa pengaruh dalam berbagai lini kehidupan, baik itu negatif maupun positif, termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan. Untuk menunjang dan menghadang globalisasi, maka perlu adanya strategi dalam pendidikan. Nah, strategi itu dimaksudkan sebagai sebuah langkah yang harus dilakukan. Nah, yang kedua yaitu menurut Ariningati yang beranggapan bahwa globalisasi membawa dampak perubahan yang sangat signifikan, terutama terhadap perubahan dari perilaku setiap individu. Kaitan antara globalisasi dengan pendidikan terletak pada lahirnya suatu masyarakat yang baru yang ditandai dengan knowledge-based society yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik yang terus-menerus untuk berubah dan memerlukan sikap relektif dari manusia, yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupan berdasarkan rasio. Nah, teori yang ketiga yaitu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Nah, tentang guru dan dosen bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, yaitu pemerintah menyelenggarakan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan itu diperlukan oleh setiap orang untuk menghadapi perkembangan zaman yang sudah memasuki era globalisasi seperti pada saat ini. Materi yang ketiga yaitu tuntutan pendidik di era globalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tentunya globalisasi merupakan keniscayaan yang tidak terelakkan bagi yang mengharapkan sebuah kemajuan. Nah, kehadiran globalisasi menuntut perubahan yang mendasar bagi setiap individu. Dalam memandang arus globalisasi sangat yaitu sebagai suatu keharusan, bukan sebuah ancaman. Dalam menjawab suatu tuntutan globalisasi, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter, handal dalam berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan, maka disinilah pendidik harus menampilkan diri sebagai bagian dari tuntutan globalisasi tersebut. Nah, pendidikan dituntut harus mampu mendidik dalam menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi, bukan justru sebaliknya, mandul dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut. Nah, sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi dan meluasnya pengaruh globalisasi, pendidik senantiasa dituntut dapat mengimbangi perkembangan sains dan teknologi yang terus-menerus berkembang. Nah, materi yang keempat yaitu bentuk-bentuk tantangan pendidik di era globalisasi. Nah, kehadiran globalisasi merupakan sebuah tantangan besar bagi dunia pendidikan. Nah, tantangan tersebut menurut Khairuddin Kurniawan diantaranya adalah yang pertama yaitu tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif, yaitu terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional agraris. Materi yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi guru tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa alasan sehingga guru tidak memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mengajar menggunakan buku teks saja. Menurut guru, para peserta didiknya sudah memperlihatkan prestasi belajar yang memadai dan membanggakan menurut guru. Kemudian yang kedua yaitu mencari sumber-sumber belajar lainnya, termasuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau di luar buku teks yang sudah ditetapkan
menurut guru tentulah menyita waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga yaitu keengganan guru untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam kegiatan pembelajaran jika tidak ada konsekuensi logis yang dapat mereka rasakan atau peroleh. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga kebanyakan guru tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, cuma memanfaatkan buku yang ada. Kemudian yang kelima yaitu minimnya fasilitas sarana dan prasarana teknologi yang ada di sekolah. Materi yang keenam yaitu materi yang terakhir tentang solusi cara meningkatkan kompetensi guru di era globalisasi. Yang pertama yaitu kursus media atau platform kreatif. Nah, cara pertama yang banyak dilakukan dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi ini bisa ke jenjang formal maupun non formal. Bagi yang memiliki biaya pas-pasan, banyak sekali pendidikan non formal berupa pelatihan-pelatihan dengan berbagai skill tambahan. Salah satu yang cukup direkomendasikan adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan di media kreatif, seperti halnya Guru Binar bagi kurang familiar. Guru Binar merupakan sebuah platform yang bisa menjadi tempat para tenaga pendidik untuk menguasai ilmu yang lebih jauh lagi, seperti ilmu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti berbagai kegiatan guru. Nah, selain itu ada cara lain yang bisa kita lakukan adalah mengikuti berbagai kegiatan guru. Misalnya itu mengikuti KKG atau kelompok kerja guru yang nantinya bisa sebagai ajang saling bertukar berbagai metode pembelajaran atau lainnya. Tidak hanya itu, kegiatan sejenis berupaya untuk saling mengintrospeksi kekurangan sehingga mendorong guru untuk belajar lebih baik lagi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi juga pada peranan pemerintah, yaitu pemerintah harus berperan dalam memperhatikan sekolah-sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana teknologi dan pembelajaran. Kesimpulan mengenai materi ini yaitu semua pendidik bisa menjadi profesional asalkan ada niat, keinginan, motivasi, dan komitmen melakukan dan menggapainya agar bangsa Indonesia menjadi maju dan berhadapan ke depan. Perhatian pada kebijakan pendidikan nasional harus menjadi terdepan dalam prioritas pembangunan masa era globalisasi sekarang. Kualitas pendidikan tidak terlepas dari peranan kualitas proses pembelajaran, salah satunya menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang dalam pelaksanaannya lebih ditentukan pendidik atau guru kualitas dan profesional agar proses pembelajaran berkualitas dan tetap relevan, update terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia, manpower, yakni anak didik sebagai masa depan yang berkualitas. Pengingat dari saya Isneni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.